Tanggal 15 Agustus, ibadah pagi. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur pasal 12 ayat 7. Mari meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan. Saat hening. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Bukan saja Allah selalu bekerja dengan tujuan yang jelas, juga semua yang Ia lakukan senantiasa dengan tujuan yang baik bagi umat-Nya. Ia tidak pernah bertindak secara serampangan seperti yang dilakukan oleh mereka yang hidup secara sembrono. Sebagai pribadi yang bertanggung jawab, maka apapun yang Ia kerjakan selalu memiliki tujuan di baliknya. Bukan itu saja, di dalam setiap tindakan yang Ia lakukan, juga selalu terkandung maksud yang baik. Sebab, sebagai pribadi yang penuh dengan kasih, Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk bagi orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, apapun yang Ia rencanakan dan kerjakan bagi umat-Nya adalah selalu demi kebaikan mereka. Prinsip tentang tujuan Tuhan dalam bekerja itu antara lain dapat dilihat di dalam 2 Timotius pasal 3. Di situ, Rasul Paulus mengemukakan tentang maksud Allah dalam menyampaikan firman-Nya. Ia berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan Allah dalam bekerja, dalam hal ini yaitu menyampaikan firman-Nya, adalah demi kebaikan manusia. Oleh sebab itu, kalaupun kita belum dapat memahami maksud dari karya-Nya di dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa di balik semua itu, Ia memiliki tujuan yang baik bagi diri kita.
Patutkah Anda berprasangka yang buruk tentang tujuan Tuhan bagi hidup Anda? Mengapa demikian? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena firman-Mu mendidik dan membentuk diriku, yaitu demi mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Aku membuka diri kepada firman-Mu. Tunjukkanlah kesalahan-kesalahanku dan perbaikilah kelakuanku dengan sabda-Mu. Ajarlah diriku untuk senantiasa mempercayai maksud-Mu yang baik bagi hidupku dan menyerahkan diriku ke dalam rencana-Mu. Tuntunlah diriku agar aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga dengan demikian hidupku merupakan persembahan yang berkenan kepadamu. Bapa Surgawi, aku memasrahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Aku memohon penyertaan Roh-Mu di sepanjang waktu yang akan kulewati pada hari ini. Di bawah naungan kasih-Mu, aku merasakan damai sejahtera, karena Engkaulah gunung batu perlindunganku. Jagalah diriku seperti biji mata-Mu, dan jangan biarkan aku terjerumus ke dalam pencobaan. Tolonglah diriku agar mampu mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabku secara maksimal. Berkatilah hidupku dengan keberhasilan, serta jadikanlah diriku sebagai saluran berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penuntun hidupku, aku berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari meneduhkan hati di hadapan Tuhan.